A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahur ladzi yursilur riyah fatusiru sahaba fayabsutuhu fis samai kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Allah mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tak ada yang berjalan tanpa sekehendaknya. Dari pergerakan bintang-bintang raksasa di angkasa hingga jatuhnya setetes air hujan di muka bumi. Maka siapa yang mengaku bisa menahan dan mendatangkan air hujan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tak seorang pun sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Al-Quran Surah Fatir ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Bagaimanakah hujan terbentuk? Mengapa air hujan terasa tawar? Pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu mengusik perhatian para ilmuwan. Hingga pada awal abad ke-18, akhirnya muncullah teori pembentukan hujan dari beberapa ilmuwan seperti Edmund Halley. Namun jauh sebelum teori ini ditemukan, Al-Quran telah menjelaskan dengan rinci tahapan pembentukan hujan. Sungguh, pengetahuan manusia hanyalah secuil dan hanya jika Allah menghendaki, maka pengetahuan itu akan dibagi. Allah, dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 48. Alam semesta diciptakan dan diatur oleh Allah. Segala yang terjadi tak luput dari kuasa Allah, tak terkecuali turunnya hujan. Seringkali kita mengeluh ketika turun hujan, tak bisa beraktivitas hingga ketakutan akan musibah yang mungkin ditimbulkan oleh hujan. Apalagi di ibu kota Jakarta yang seringkali dilanda banjir sebagai agenda tahunan ketika musim hujan tiba. Namun apa sesungguhnya maksud Allah menciptakan hujan? Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Fussilat ayat 39. Pada masa awal terbentuknya bumi amatlah gersang, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup. Dan makhluk hidup sederhana pertama hidup, dan akhirnya muncullah kehidupan pertama di bumi yang akhirnya semakin berkembang menjadi kehidupan kompleks seperti sekarang ini. Bayangkan, jika tak ada hujan turun, apa yang terjadi dengan keseimbangan alam bumi? Ya, hujan adalah salah satu bentuk rahmat Allah. Dari tetesan air hujan di langit, Allah menumbuhkan tumbuhan untuk kita makan dan menyediakan air untuk kita minum. Bukan hanya manusia yang teranugerahi oleh turunnya hujan,
Tumbuhan dan hewan pun mengambil manfaat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 10. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Sebagaimana Allah menciptakan kantung, begitu pula hujan Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa merasa tentram, menghilangkan gangguan setan, dan menguatkan dan memperteguh iman kita. Karena air hujan diturunkan dalam keadaan bersih dan suci, dan kita pun bisa bersuci dari hadas dan junub. Sungguh besar kuasa yang Allah tunjukkan melalui hujan, hanya bagi yang mau beriman dan berfikir. Karena Allah tidak menurunkan hujan kecuali untuk menunjukkan kasih sayang terhadap makhluk. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 11. Yang dimaksud kadar dalam ayat tersebut adalah bahwa hujan diturunkan dengan kadar ukuran yang tepat. Jumlah air hujan yang kecepatan turunnya hujan. Setiap tahunnya 3 hingga 4 miliar liter air dibawa dari lautan menuju daratan. Sebanyak 16 ton air di bumi diperkirakan menguap setiap detiknya. Jumlah ini sama dengan jumlah perkiraan air yang turun ke bumi setiap detiknya, yang menunjukkan bahwa air terus berputar dalam sebuah siklus hujan yang seimbang. Bayangkan saja, jika air yang turun melebihi kecepatan penguapan, bumi akan tertutup oleh air hujan yang meluber, tak mampu ditampung. Begitu pula jika proses penguapan terlalu cepat, makhluk bumi tak akan sempat menikmati air hujan, bumi akan menjadi kering tandus dan tak bernyawa. Karena air adalah esensi makhluk hidup. Pada lapisan atmosfer tempat terjadinya hujan, temperaturnya bisa turun hingga 400 derajat Celcius di bawah nol. Namun tetesan hujan tidak berubah menjadi partikel es karena air yang terkandung dalam atmosfer merupakan air murni, dan air murni tidak akan membeku bahkan pada suhu yang sangat rendah sekalipun. Jika saja Allah tidak menyayangi makhluknya, bisa saja tetesan hujan turun dalam bentuk es dengan suhu yang begitu dingin yang sungguh membinasakan. Subhanallah. Wahai manusia, apa pendapat kalian tentang air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Sekiranya kami jadikan air hujan terasa asin lagi pahit, adakah kalian mampu mengubahnya menjadi air tawar? Mengapa kalian tidak mau mensyukuri nikmat Allah? Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 68 hingga 70. Allah juga telah menganugerahkan air hujan dalam rasa yang tawar, walaupun air hujan berasal dari penguapan air laut. Jika saja air hujan terasa asin, maka tumbuhan tak akan mampu tumbuh subur. Manusia kekurangan air bersih tawar dan kebinasaan sedang dimulai. Lalu kenapa kita masih seringkali mendustakan nikmat Allah atas hujan? Kenapa kita kerap mengeluh karena hujan? Apakah kita menginginkan hujan sebagai bentuk azab Allah? Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi, kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24 dan 25. Apakah banjir yang seringkali terjadi adalah kelalaian manusia dalam memelihara bumi? Ataukah manusia telah lupa pada Allah sehingga Allah menegur dengan memberikan bencana? Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim.
Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surah Luqman ayat 36. Allah memerintahkan malaikat Israel untuk menurunkan hujan. Malaikat Israel pun mengumpulkan qaza'ah atau gumpalan kecil awan, membuat rod, yaitu suara guru, dan barqah atau kilat. Kilat ini adalah sayap-sayap malaikat yang menggiring awan dan mengumpulkannya menjadi awan besar dan gelap dengan dibantu oleh angin. Dan atas izin Allah, hujan pun turun. Hanya Allah yang berkuasa menurunkan hujan, maka hanya Allah pula yang dapat menghentikan hujan. Lalu bagaimana dengan klaim pawang hujan yang konon katanya mampu menghentikan atau memindahkan hujan? Pawang hujan biasanya memberikan prasyarat atas permintaan menghentikan hujan. Persyaratan ini seringkali tidak masuk akal, dari menyediakan berbagai macam rempah-rempah atau sembelihan tertentu hingga mensyaratkan puasa. Walau terlihat seperti melakukan ajaran Islam dengan berdoa atau berpuasa, tetapi pawang hujan tidaklah sesuai dengan syariat Islam. Karena telah ditegaskan bahwa hanya Allah yang berkuasa mengendalikan hujan. Bahkan penggunaan teknologi untuk menghasilkan hujan, misal dengan menabur garam di awan, tidak akan berhasil tanpa izin Allah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 kunci gaib yang tidak diketahui seorang pun kecuali Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terdapat dalam rahim. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan diperbuatnya esok. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan turunnya hujan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Turunnya hujan adalah hal gaib yang tidak bisa diketahui oleh makhluk. Maka bagaimana mungkin manusia bisa menghentikannya ketika telah turun atau mendatangkannya jika Allah tidak berkehendak? Lebih lanjut, Al-Qurtubi menyebutkan bahwa kata rahmat dalam surah Fatir ayat 2 ditafsirkan oleh sebagian besar ulama sebagai hujan atau rizki. Ketika Allah telah datangkan, maka tidak ada satupun yang dapat menahannya. Dan jika Allah telah menahannya untuk turun, maka tidak ada satupun yang dapat menurunkan hujan tersebut. Memindahkan hujan bisa dilakukan dengan berdoa kepada Allah semata, bukan menyandarkan pada kemampuan seorang pawang hujan. Sebuah hadis riwayat Bukhari menyebutkan bagaimana Rasul berdoa kepada Allah agar memindahkan hujan ke gunung, lembah, atau hutan. Saat itu gumpalan awan telah nampak di sela-sela gunung Sal'an dan turunlah hujan hingga berhari-hari lamanya. Hingga pada hari Jumat berikutnya, seseorang datang kepada Nabi dan mengadu, "Ya Rasul, binasalah harta kami dan terputuslah jalan-jalan kami." Dan Rasul pun bersabda, "Memohonlah kamu kepada Allah, karena hanya dialah yang dapat menolak hujan." Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hujan ini pindah pada sekitar kami. Jangan jadikan hujan ini untuk kami. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini di atas gunung, bukit yang lembab, lembah gunung, atau tempat tumbuhnya pohon, hutan." Pada saat itu seseorang pantas untuk meminta bantuan Rasul untuk berdoa kepada Allah karena Rasul adalah manusia paling dicintai Allah. Namun sekarang ini, jikapun pawang hujan berdoa, mengapa yakin bahwa doanya lebih diijabah oleh Allah? Mengapa tidak memanjatkan doa sendiri? Hanya Allah lah tempat bergantung dan meminta pertolongan. Lalu mengapa kita masih mengingkari dan malah meminta pada makhluk? Apakah kita mau terjerumus dalam kesyirikan? Dahulu kaum jahiliyah Arab percaya terhadap sesuatu yang disebut naum. Naum ini dipercaya dapat menurunkan hujan. Naum ini adalah bentuk ramalan benda-benda langit yang diyakini dapat menurunkan hujan. Dan Rasul menegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada adwa, tiarah, hamba, safar, naum, dan kul dalam Islam. Betapa banyak dalil yang harus disebutkan untuk menyadarkan kita bahwa hanya Allah yang berkehendak menurunkan atau menghentikan hujan. Ataukah kita hendak menunggu hingga azab Allah menimpa?
Nauzubillah min zalik. Mintalah hanya pada Allah, karena hanya Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Rasul mengajarkan kita untuk melakukan sholat istisqa jika ingin Allah menurunkan hujan. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah dengan penuh ketundukan, tawadu, dan kerendahan sehingga tiba di tempat sholat. Beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini, akan tetapi beliau tidak henti-hentinya berdoa, merendah, bertakbir, dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana ketika beliau sholat Id. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Salat istisqa tidak mempunyai waktu khusus, hanya tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Yang paling utama dalam mengerjakannya saat sinar matahari telah nampak seperti dalam hadis Ibnu Abbas, yaitu sebagaimana waktu sholat Id dilakukan. Sholat istisqa memiliki banyak persamaan dengan sholat Id. Namun sholat istisqa tidak didahului oleh azan maupun iqomah. Hanya 2 rakaat dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Seperti juga sholat Id, khutbah juga dilakukan saat sholat meminta hujan. Khutbah ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah sholat. Disunahkan berdiri di atas mimbar dan mengisi khutbah dengan penyebutan hajat manusia dalam meminta hujan dan memerintahkan para jamaah untuk berdoa. Kemudian imam menghadap ke kiblat lalu berdoa. Salat meminta hujan disunahkan dilakukan di lapangan dengan memakai pakaian sederhana dan menampakkan tawadu atau ketundukan dan rendah diri. Inilah sebab terkabulnya salat istisqa. Bagi imam disunahkan untuk merubah posisi selendang yang ia gunakan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan doa yang diucapkan oleh Rasul ketika salat istisqa. La ilaha illallahu yaf'alu ma yurid. Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Anzil alainal ghaisa waj'al ma anzalta lana quwwata wa balagan ilahin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia melakukan apa saja yang dikehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau yang Maha Kaya, sementara kami yang membutuhkan. Maka turunkanlah hujan kepada kami, dan jadikanlah apa yang telah Engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan sebagai bekal di hari yang ditetapkan. Jika salat istisqa telah dilaksanakan, maka jika Allah berkehendak, maka Ia akan menganugerahkan hujan untuk membersihkan bumi. Namun ada pula penyebab terhalangnya hujan sekalipun telah melakukan salat istisqa. Bani Israel dilanda bencana karena tidak mendapat hujan selama hampir 1 tahun. Akhirnya mereka meminta pada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah sehingga Allah berkenan menurunkan hujan. Semua penduduk pun dikumpulkan di tanah lapang oleh Nabi Musa dan diajak untuk berdoa bersama. Namun hujan tak kunjung turun. Mereka pun berdoa kembali, namun hujan tetap tidak turun. Nabi Musa pun kemudian bertanya, mengapa Allah tak mengabulkan permohonan dengan menurunkan hujan? Dan Allah berfirman bahwa hujan tidak turun karena di antara umat Nabi Musa ada yang bermaksiat selama 40 tahun. Dan karena keburukan maksiatnya, maka Allah mengharamkan hujan dari langit. Umat Nabi Musa yang berbuat maksiat pun sadar dan bertaubat. Dan tak lama, hujan pun turun. Jauhilah maksiat, banyaklah beristighfar dan bertaubat. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Al-Quran Surah Hud ayat 52. Hujan adalah berkah yang diberikan oleh Allah. Maka adalah sunnah untuk meraup keberkahan itu. Ketika Rasul kehujanan, beliau menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Ketika ditanya oleh Anas bin Malik, maka beliau menjawab, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan.
Imam An-Nawawi menjelaskan makna hadis ini, bahwa hujan adalah berkah dan Rasul bertabaruk, mengambil keberkahan hujan dengan membiarkan bajunya terguyur air hujan. Mensyukuri hujan adalah dengan berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasul, agar hujan membawa kebaikan dan keberkahan, begitu juga manfaat. Allahumma syayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang deras lagi bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Salah satu waktu di mana doa dikabulkan adalah saat turun hujan. Menurut hadis dari Sahal bin Sa'ad, Rasul bersabda bahwa dua doa yang tidak akan ditolak adalah doa ketika azan dan doa ketika turun hujan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Mengeluh, ngedumel. Jangan sampai ketika turun hujan lebat kok ada keluhan keluar dari lisan. Kenapa? Karena di saat hujan lebat itu waktu mustajabah untuk berdoa. Takut keluhan kita itu yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, utlubu istijabatad du'a inda thalath. Kamu cari waktu mustajabah doa itu di 3 tempat. Salah satunya di sana adalah wa nuzulul ghais, tatkala hujan turun. Tatkala hujan turun. Harusnya banyak kesempatan untuk diijabah doa itu orang di tempat yang sering turun hujan atau yang di tempat jarang turun hujan. Sering turun hujan. Banyak orang bilang, ya Allah, Ustadz enak banget ya yang ada di Madinah dan Mekah, dekat dengan Ka'bah, dengan Masjid Nabawi, tempat mustajabahnya banyak. Apa kita tidak lihat yang ini? Tempat mustajabah kita juga begitu banyak. 6 bulan kita diguyur hujan. 6 bulan itu harusnya kita siap dengan doa-doa yang ingin diijabah oleh Allah. Ketika hujan turun dengan lebat dan ditakutkan akan menimbulkan kerugian, maka para sahabat meminta Rasul untuk berdoa agar cuaca kembali cerah. Dan Rasul pun berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali, wazirobi, wabutunil audiyati, wamana bitti syajari. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkan hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Hadis riwayat Bukhari. Hanya Allah yang berkuasa mengendalikan hujan, dan hendaknya kita bersyukur dapat menikmati keberkahan hujan. Sudah sepatutnya kita menjaga lisan dengan tidak mengeluh akan hujan dan menjaga perilaku kita sehingga hujan akan selalu datang dengan kebaikan, tidak tertahan oleh perilaku dosa dan maksiat, serta Allah tidak menjadikan hujan sebagai bencana bagi kita. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Demikian hasanah episode hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi wawasan iman dan takwa kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.